Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah media dan sahabat-sahabat yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah selalu senantiasa kita memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hingga saat ini Allah senantiasa menjaga, Allah senantiasa memberikan keberkahan dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap terjaga di dalam suatu ikatan akidah Islam. Salawat beriring salam, tentunya kita selalu bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, jamaah media yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita akan bercerita tentang kisah Nabi Isa alaihissalam bersama seorang sahabat Yahudi. Di dalam sebuah perjalanan, Nabi Isa alaihissalam dengan sahabatnya seorang Yahudi yang menjadi teman dekat dalam kehidupan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam seorang nabi dan seorang rasul yang telah dipilih oleh Allah. Tentunya tidak hanya seorang nabi yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia di akhir zaman, termasuk manusia pengikut pada zaman Nabi Isa alaihissalam, kalau kita ingin meningkatkan kualitas nilai-nilai keimanan kita kepada Allah, kalaupun kita ingin meningkatkan nilai-nilai kecintaan kita kepada Nabi dan Rasul yang telah Allah pilih dan telah diturunkan ke alam dunia ini, tentu kita akan mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang sahabat Nabi Isa alaihissalam, seorang Yahudi ini diuji oleh Nabi Isa alaihissalam. Sampai kemana nilai-nilai persahabatannya terhadap Nabi Isa alaihissalam? Sampai kemana persahabatannya terhadap Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa menguji sahabatnya ini. Suatu ketika Nabi Isa alaihissalam mengajak sahabatnya seorang Yahudi ini melakukan sebuah perjalanan yang panjang. Ketika akan melakukan sebuah perjalanan, tentunya kita akan membawa bekal untuk persiapan makan di dalam suatu perjalanan. Nabi Isa alaihissalam membawa satu buah roti. Kemudian sahabat membawa 2 roti. Artinya membawa 3 roti. Di dalam sebuah perjalanan dari pagi menjelang di waktu siang, melewati padang pasir yang begitu terik matahari yang panas. Menjelang di waktu siang, perut terasa lapar. Nabi Isa alaihissalam, dia menyampaikan sebuah pesan kepada sahabatnya Yahudi yang memiliki 2 roti ini. Apa kata Nabi Isa alaihissalam kepada Yahudi? Yahudi, saya ingin turun ke lembah, mengambil air wudhu dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti setelah saya ambil air wudhu, kita sama-sama makan roti untuk mengganjal perut kita yang sudah lapar. Saya bawa 1 roti, kata Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan sahabat membawa 2 roti. Tapi Nabi Isa tidak tahu. Dia kira Nabi Isa tidak tahu bahwa sahabat ini membawa 2 roti. Sahabat ini malah berpikir di dalam hatinya, ketika Nabi Isa alaihissalam turun ke lembah berdoa kepada Allah, sahabat berpikir Nabi Isa membawa 1 roti, sedangkan saya 2 roti. Lebih baik satunya saya makan dulu, kata sahabat ini tadi, supaya Nabi Isa tidak ketahuan bahwa saya bawa 2 roti. Seolah-olah membawa 1 roti Nabi Isa dan saya pun 1 roti.
Ketika Nabi Isa alaihissalam naik ke atas dan dia sudah berdoa kepada Allah, dia berkata kepada sahabatnya, "Sahabat, kita makan dulu roti kita, karena kita telah lapar perut di waktu siang ini." Akhirnya Nabi Isa alaihissalam memakan satu roti. Sahabatnya pun makan satu roti. Padahal pada saat Nabi Isa alaihissalam turun ke lembah, sahabatnya yang memiliki dua roti tadi sudah dimakan duluan, tapi tidak memberitahukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Pada Nabi Isa alaihissalam mengetahui bahwa sahabatnya membawa dua roti ini, tapi setelah dimakannya duluan tanpa memberitahu Nabi Isa alaihissalam. Usai makan, usai berdoa kepada Allah, Nabi Isa alaihissalam melanjutkan sebuah perjalanan Nabi Isa ini. Singkat cerita, dia akan menyeberangi sebuah sungai untuk melintas melakukan sebuah perjalanan. Di sungai ini tadi kita tidak memiliki alat, tidak memiliki kapal, tidak memiliki perahu dan sebagainya, sehingga menyebabkan kita untuk sampai kepada suatu tujuan untuk menyeberangi sebuah sungai. Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah dan menguji sahabatnya ini, melihatkan tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah kabulkan doa Nabi Isa alaihissalam. "Sahabat," kata Nabi Isa, "kita akan menuju dan menyeberangi sungai ini." Nabi Isa pegang tangan sahabatnya ini. Bismillahirrahmanirrahim, atas izin Allah, Nabi Isa bersama sahabatnya berjalan di atas air. Ketika menyeberang sungai, Allah perlihatkan tanda-tanda kekuasaannya untuk mengingatkan sahabatnya ini apakah dia mau mengaku makan roti yang satu tadi ataupun tidak. Selesai sampai menyeberang atas izin Allah dengan mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, berjalan di atas air. Begitu sampai ke tepian, ditanya sahabat ini, "Sahabat, siapa? Apakah kamu tadi makan roti yang satunya?" Sahabat tetap tidak mengaku dia makan roti yang satu tadi, padahal sudah dikasih tanda-tanda kebesaran Allah berjalan di atas air atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi begitu ditanya sahabat, apakah dia makan roti yang satunya, tetap dia tidak mengaku bahwa dia telah makan roti yang satu itu tadi. Ma'asyiral muslimin, jamaah media yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian pertama yang diberikan kepada sahabat. Nabi Isa alaihissalam dengan sahabatnya melanjutkan sebuah perjalanan kembali. Di dalam sebuah perjalanan, Nabi Isa alaihissalam di waktu siang perut sudah terasa lapar dan roti kita sudah habis. Apa yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam? Melihat seekor rusa yang ada di tengah hutan. Ketika Nabi Isa alaihissalam melihat seekor rusa, dipanggil seekor rusa ini oleh Nabi Isa atas izin Allah, "Wahai rusa, datanglah kemari." Ditangkap seekor rusa itu, dipotong oleh Nabi Isa alaihissalam. Bahasa singkat kita adalah dagingnya dibakar, dipanggang. Kemudian Nabi Isa alaihissalam makan daging rusa ini bersama sahabatnya ini. Ketika telah selesai makan daging yang dipanggang, daging rusa ini, sahabatnya pun telah kenyang perutnya. Dan sahabat dan Nabi Isa alaihissalam pun telah kenyang perutnya. Tetapi apa yang terjadi? Perut ketika telah terasa kenyang, sahabat kembali ditanya oleh Nabi Isa, "Siapa? Apakah kamu telah memakan roti yang satunya?" Sahabat tetap tidak mengaku bahwa dia telah memakan rotinya. Padahal Allah sudah mengajarkan, sudah dikasih perut yang kenyang makan sebuah daging rusa yang dipanggang tadi. Ketika ditanya, sahabat tetap tidak mengaku makan roti yang telah dia bawa dua tadi. Atas izin Allah, Nabi Isa alaihissalam menguji sahabatnya yang kedua kali. Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah, "Ya Allah, izinkan rusa yang telah mati, yang telah kami panggang ini, agar hidup kembali." Atas izin Allah, rusa yang telah hidup, yang telah mati dan dibakar tadi, hidup utuh kembali sebagaimana seperti biasanya. Ketika rusa yang telah dipanggang tadi mati, kemudian dihidupkan kembali oleh izin Allah Subhanahu wa ta'ala atas doa Nabi Isa alaihissalam. Sahabat ditanya, "Apakah kau telah memakan rotimu yang satunya?" Sahabat pun tidak mengaku. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ujian yang kedua, bertanya Nabi Isa alaihissalam kepada sahabat, tetapi tidak diindahkan. Oleh karena itu, Nabi Isa alaihissalam menguji sahabatnya di waktu yang lain. Dilanjutkan sebuah perjalanan. Di sebuah perjalanan, menjelang di waktu sore, karena perut tadi belum kita makan, roti yang sudah habis, kemudian daging rusa yang kita makan itu sudah kita makan. Menjelang sore, di waktu hari yang terik, matahari yang panas, Nabi Isa bersama sahabat beristirahat di bawah sebuah pohon yang lindung dan bercerita di situ. Nabi Isa alaihissalam melanjutkan sebuah cerita dan bertanya kepada sahabat ini tadi. Sahabat, tolong kau ambilkan 3 buah batu. Untuk apa ya Nabi Isa? Tolong kau ambilkan 3 buah batu dan bawa kemari. Diambilkan oleh sahabatnya ini 3 buah batu. Kemudian Nabi Isa mengambil batu itu yang diberikan oleh sahabatnya tadi. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan 3 buah batu ini agar menjadi emas. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, batu yang diambil oleh sahabat diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa berdoa, ya Allah, jadikan emas batu ini. Atas izin Allah, batu ini berubah menjadi emas. Sahabat melihat batu yang diambil, kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah menjadi sebuah emas. Kemudian sahabat pun bertanya, ya Isa sahabatku, untuk apa emas itu? Nabi Isa alaihissalam menjawab, 1 emas ini untuk saya, 1 emas ini untukmu sahabatku, dan 1 emas ini tadi adalah untuk seorang yang memakan roti tadi. Sahabat ini bertanya dan mengakui dirinya, wahai Isa, sebenarnya akulah orang yang telah memakan rotiku tadi. Ketika diperlihatkan emas, ketika diperlihatkan harta, ketika diperlihatkan kemewahan dunia yang berhadapan dengan emas, dia berpikir akan menjadi orang kaya dan mendapat bagian 2. Padahal diuji oleh Allah melalui Nabi Isa alaihissalam tentang ketauhidan, tentang keyakinan, tentang keimanan, tentang persahabatan seorang sahabat ini kepada Nabi Isa alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, jamaah media yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa kata Nabi Isa alaihissalam? Sahabat, kau telah mengaku bahwa kau yang telah memakan rotimu, tapi sampai dari awal sampai akhir ini kau tetap tidak memberitahu bahwa kau telah memakannya roti itu. Kau berbohong kepada Allah. Kau pun berbohong kepada saya sebagai sahabatmu, kata Nabi Isa alaihissalam. Sudah, kalau seperti itu kata Nabi Isa, 3 emas keping ini, yang semula 1 untuk saya, 1 untuk dirimu, dan 1 untuk orang yang memakan roti, yaitu dirimu sendiri, saya tidak mengambil bagian saya, kata Nabi Isa alaihissalam. 3 keping ini kau ambil semuanya emas itu. Tapi mulai hari ini, kata Nabi Isa alaihissalam, persahabatan kita cukup sampai di sini. Semua emas kau ambil, kita berpisah sampai ke sini. Nabi Isa alaihissalam meninggalkan sahabatnya ini, padahal diuji oleh Allah dan diuji oleh Nabi Isa sahabatnya ini, kan, tetapi tidak mengalami sebuah kejujuran, tidak mengalami sebuah keikhlasan sebagai seorang sahabat, apalagi kepada seorang Nabi Isa alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, jamaah media yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat ini sudah merasa bahwa dirinya akan menjadi orang yang kaya yang memiliki 3 keping emas. Tetapi sahabat ini ditinggalkan oleh Nabi Isa alaihissalam karena kecintaannya kepada dunia. Emas melupakan dia kepada seorang sahabatnya. Singkat cerita, Nabi Isa alaihissalam meninggalkan sahabatnya ini. Tinggallah sahabatnya seorang Yahudi ini dengan memiliki 3 keping emas. Di perjalanan, sahabatnya yang memiliki 3 keping emas ini tadi berhadapan dan bertemu dengan 3 orang perampok. Dirampoklah Yahudi sahabat Nabi Isa yang ditinggalkan, yang memiliki 3 keping emas ini tadi. Ketika dirampok, meninggal dunia sahabat Nabi Isa yang telah dirampok, yang memiliki 3 emas ini. Akhirnya 3 perampok tadi mengambil 3 keping emas.
Sahabat Nabi Isa telah meninggal karena kecintaannya kepada dunia. 3 perampok ini tadi mengalami sebuah perjalanan dan memiliki mendapatkan 3 keping emas karena telah merampok seorang sahabat Yahudi ini tadi. Di perjalanan 3 seorang perampok yang memiliki 3 keping emas ini, dia bertanya dan bermusyawarah, dia berbagi rata. 3 keping emas ini kita bagi, 1 untukku, 1 untukmu, dan 1 untukmu juga. Adil, kata para perampok yang 3 ini. Di perjalanan karena sudah memiliki 3 keping emas, 3 seorang perampok ini tadi perut terasa lapar. Ketika perut terasa lapar, 2 orang perampoknya ini tadi, sahabat yang satunya, kau cari makanan, bahasa kitanya, kau beli makanan karena perut kita telah terasa lapar. Sahabat perampok yang satu ini melanjutkan sebuah perjalanan, membeli sebuah perbekalan, atau bahasa kitanya membeli makanan. 2 orang perampoknya menunggu sahabatnya yang beli makanan ini. 2 seorang perampok ini tadi yang menunggu sahabatnya lagi belanja beli makanan, berniat di dalam hatinya, wahai sahabatku, sahabat kita yang satu tadi beli makanan, andaikan 3 keping emas ini kita bagi 2, maka kita banyak dapat bagian, kata 2 sahabat yang menunggunya ini tadi. Lalu bagaimana? Sahabat kita yang sedang beli makanan itu tadi, kita bunuh saja di perjalanan, sehingga kita mendapatkan 3 keping emas, kita bagi 2, banyak hasil kita. Itulah bisikan iblis dengan sahabat yang perampok 2 orang ini tadi. Setelah dibisiki oleh iblis 2 seorang sahabat perampoknya ini tadi, iblis pun kembali ke sahabatnya yang sedang beli makanan tadi. Dibisiki juga oleh iblis di dalam hati sahabatnya yang sedang beli makanan, sahabat, kau kan memiliki 3 keping emas. Kalau kau kan mempunyai 3 seorang saudara, seorang sahabat di perjalanan. Kalau 3 keping emas ini dibagi 3 rata, maka bagian kita, bagian dirimu pun akan sedikit. Lalu bagaimana, kata iblis membisiki di dalam hatinya, kau bunuh saja 2 sahabatmu yang menyuruhmu beli makanan, dan sekarang dia sedang menunggu dirimu membeli sebuah makanan. Dibisiki oleh iblis, bagaimana cara membunuhnya? Dibisiki, kau kasih racun, taburi racun saja di dalam makanan itu, kau berikan kepada sahabatmu itu. Sudah dibeli makanan, 2 bungkus ini tadi ditaburi racun dengan tujuan agar 2 orang sahabatnya meninggal. Tapi 2 orang sahabatnya ini tadi sudah berniat yang jahat juga dan akan membunuh sahabatnya yang satu ini yang beli makanan tadi. Di perjalanan sahabatnya yang beli makanan tadi dibunuhlah oleh 2 orang sahabatnya. Selesai dibunuh, meninggallah sahabatnya ini yang beli makanan tadi. Sahabat perampok ini tinggal tersisa 2 orang, 3 keping emas. Ketika emas sudah dapat 3 dan akan dibagi 2, sahabat yang satunya meninggal, 2 orang sahabat perampok ini tadi, karena perut sudah terasa lapar, diambillah makanan yang dibeli oleh sahabatnya yang telah meninggal, dibunuhnya tadi. Tidak tahu mereka bahwa makanan itu telah ditabur racun oleh sahabatnya. Ketika dimakan, makanan yang telah memiliki racun tadi, meninggallah 2 orang sahabat ini. Singkat cerita, apa yang terjadi? Sahabat yang makan roti Nabi Isa alaihissalam, seorang Yahudi ini tadi, tidak lulus diuji oleh Nabi Isa alaihissalam, sehingga dia akan mengambil kehidupan dunia dengan memiliki 3 keping emas. Tapi singkat cerita, di perjalanan sahabat Yahudi Nabi Isa alaihissalam ini dibunuh oleh 3 seorang perampok. Dan 3 seorang perampok, 2 orang membunuh sahabatnya yang telah membeli makanan di perjalanan, dan sahabatnya yang beli makanan tadi juga telah menaburi racun di dalam makanan untuk 2 orang sahabatnya. Sahabat Yahudi yang memiliki roti dan 3 emas meninggal dunia. 3 perampok pun meninggal dunia. Singkat cerita, di dalam sebuah perjalanan, Nabi Isa alaihissalam melakukan sebuah perjalanan dan mengajak para sahabatnya. Di perjalanan dilihatlah mayat yang sedang meninggal. Siapakah mayat itu? Yahudi dan 3 orang perampok. Sahabat bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, siapakah ini ya Nabi Isa alaihissalam? Inilah orang yang terlalu cinta dengan kehidupan dunia, sehingga dunia membuat mereka mengikuti hawa nafsunya.
sehingga menyebabkan mereka rakus di dalam kehidupan dunia ini dan menyebabkan mereka saling membunuh satu sama lain demi untuk mendapatkan dan meraih kemewahan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari sebuah kisah cerita ini, pertama, dunia tidak wajib kita cintai, tapi dunia wajib kita cari harta kekayaan. Kenapa? Untuk membantu orang-orang yang miskin di sekeliling kita. Dunia perlu kita menjadi orang yang kaya. Dunia perlu kita raih agar kita bisa berbagi kepada satu saudara kita dan sesama kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Akhirat wajib kita cintai dan wajib kita cari, karena akhirat lebih kekal, sedangkan dunia tidak kekal. Dunia hanya akan menyesatkan kehidupan manusia yang berpaling kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hati-hati di dalam memilih seorang sahabat. Hati-hati di dalam memilih seorang teman yang menjadi pendamping kita di dalam hidup dan kehidupan. Apakah teman bekerja? Apakah teman yang menjadi pasangan hidup kita di dunia maupun di akhirat? Ataupun rekanan bisnis kita di dalam kehidupan dunia? Ataupun rekanan yang menjadi sahabat-sahabat kita, tempat kita bercerita, tempat kita berkeluh kesah di dalam hidup dan kehidupan. Hati-hati di dalam memilih seorang sahabat. Banyak orang yang hancur karena sahabat dekatnya. Banyak orang yang hancur karirnya bukan karena orang jauh, tapi karena sahabat dekatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam sebuah hadisnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'atun yuziluhumullah yaumal qiyamah fi zilli yauma la zilla illa zillu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yuziluhumullah yaumal qiyamah fi zilli yauma la zilla illa zillu. Ada 7 golongan orang yang mendapatkan pertolongan di hari kiamat nanti. Ada 7 golongan orang yang mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Orang pada panik ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Orang pada berkeluh kesah, memikirkan nasibnya akan dibawa kemana. Apakah akan mendapatkan syafaat Rasul, atau akan mereka masuk ke neraka, atau mereka akan mampir ke dalam surganya Allah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada 7 golongan orang yang mendapatkan pertolongan dan naungan di hari kiamat nanti. Di antara yang 7 itu apa? Rajulun tahabba billahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Orang yang bersahabat, bertemu, bercinta, berpisah karena Allah, maka itulah yang akan mendapatkan naungan dan pertolongan atau syafaat Rasulullah ila yaumal kiamah nanti. Jadikan persahabatan kita menjadi tahabba billahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Bersahabatlah kita karena Allah, bersahabatlah kita bercinta karena Allah, bersahabatlah kita berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjaga nilai-nilai keimanan dan persahabatan kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat nanti. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.